Tapi itu menyinggung perasaan nggak sih Pak? Kalau sejak awal kita sudah menghindari itu ya, insya Allah tidak. Sendal tidak. Iya. Gitu kan. Dan Iya, dia kita beritahu, mohon maaf ya, untuk hari ini kita tidak ketemu dulu, gitu, karena saya sedang puasa. Ya, kamu dengan aktivitasmu sendiri, saya dengan aktivitas saya sendiri. Karena puasa itu kan, yang tahu kan hanya hamba dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Tanpa terasa kita udah nyampe di pertengahan bulan Ramadan nih, Pak. Iya, ini hari keberapa ini berarti? Ke-14. Oh, ke-14? Iya, cepet banget Iya, emang. ya, alhamdulillah. Nah, Sehat, iya. mbaknya sehat. Alhamdulillah, sehat Masih dan puasa bahagia. juga kan? Iya, semangat ini mah. Alhamdulillah. Iya. Kebanyakan umat muslim sekarang tuh inian banget Pak, kalau udah pertengahan imannya udah mulai turun gitu nggak sih Pak? Karena udah mulai pertengahan awal yang full gitu taraweh gitu, full tadarus, terus tiba-tiba menurun. Itu sih Itu kenapa ya Pak? tidak bisa dijustifikasi secara keseluruhan, kan begitu kan. Memang fenomena kita melihat saat ini ya ada yang sebagian seperti itu, tapi ada juga yang tidak seperti itu, kan begitu. Gitu. Kalau mbaknya sebagai mahasiswa gitu kan, kadang kan semangatnya di awal 10 hari yang pertama itu semangat, kemudian masjid masih rame, Iya, ya benar. kan, masjid masih rame, semangat. Kemudian 10 hari yang terakhir ini kan sekarang kita masuk ke segmen 10 hari yang kedua. Nah, itu sudah mulai itu hunting untuk isi meja. Nah, jangan-jangan fenomena seperti itu yang tadi dikatakan, sehingga puasa itu yang harusnya semakin meningkat frekuensinya, dan ini sudah mulai kelihatan semakin menurun. Meningkatnya bukan di masjid, Di mana tuh? malah mungkin di tempat-tempat perbelanjaan. Oh iya, Ya, berborong di buat mall. lebaran. Betul, ya seperti itu. Ya Jadi seperti ampun, itu. iya sih memang udah biasa banget di Indonesia terjadi kayak begitu ya Pak. Betul, iya. Omong-omong nih Pak, kita baru pertama kali ketemu Pak. gitu ya? Iya, walaupun saya dari Prodi BKI, Iya. belum sempet nih, belum ada kesempatan untuk satu kelas dengan Bapak. Iya. Tapi sekarang saya senang banget bisa ketemu dan ngobrol di Nastar Nasihat Ramadan kali ini. Nah, tapi saya pernah ngelihat Bapak tuh kemarin di acara simposium, online ya. Saya ikut online karena saya juga kemarin pas itu lagi ada relawan di Serang Pak. Oh gitu. Ya, ya. Ikut MGBK kayak gitu. Jadi sebenarnya emang seru banget Pak, masuk BKI itu seru banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi promosi nih Pak, promosi UIN. Ya nggak apa-apa, boleh kan begitu. Iya. Nah, ya alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Bapak. Iya. Kita nih akan membahas topik yang menarik, deket banget di kehidupan kita sehari-hari Pak, tentang emosi dan juga puasa. Iya. Ternyata ada hubungannya ya Pak, puasa dengan emosi. Betul, sangat berhubungan memang puasa dengan emosi. Kan sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kan begitu. Lapar, dahaga, syahwat dan macam-macam kan. Bahkan kalau kepengen kualitas puasanya itu yang kita utamakan, maka salah satunya adalah kita harus bisa menahan emosi. Kan gitu. Percuma seharian kita berpuasa kalau kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga aja. tapi dari sisi kualitas kita tidak mendapatkan. Nah, kualitas itu apa? Salah satunya adalah kita bisa menahan emosi di situ. Emosi ya, di BK sendiri itu belajar tentang
apa itu emosi juga pembagiannya. Nah, di sini tuh yang menahan emosi, maksudnya emosi negatif aja apa sama positif juga, Pak? Oke, sebenarnya emosi itu kan tidak hanya pada makna yang negatif saja, kan begitu, marah dan macam-macam kan gitu kan, terus meledak-ledak yang seperti itu. Emosi yang positif pun, kalau kita gembira, kemudian tertawa lepas yang seperti itu juga perlu kita jaga juga, kita stabilkan juga. Kan nggak mungkin kan begitu kita puasa, puasa tertawanya sampai terbahak-bahak seperti tidak itu. Baik ya, Pak ya. Ya, akhirnya ya yang seperti itu kan kita redam. Ya, kita tahan, kita seperlunya saja kan, kan begitu kan. Tuh. Kemudian juga tadi nangis, kecewa, itu kan juga bagian dari emosi. Bagian dari emosi kan gitu kan. Nah itu yang harus kita stabilkan, kita redakan di situ. Gitu. Mumpung ini bulan puasa, karena puasa itu kan kita harus memikirkan atau memperbaiki kualitas hubungan kita sebagai hamba kepada Allah. Itu. Ini saat yang paling tepat. Iya, benar, momen paling terbaik seperti itu. Ya. Momen untuk introspeksi, momen untuk memperbaiki kita gitu kan. Service lah, self service. Banyak kan seperti itulah. Kapan lagi kan? Setelah setahun bisa dikatakan kita itu lost kan itu kan. Karena ada juga kan bahwa orang itu ya puasanya ya puasa wajib saja, hanya puasa Ramadan gitu kan, setahun sekali. Ya, maka momen ini yang harus dimanfaatkan secara sungguh-sungguh, secara maksimal di situ gitu. Karena puasa itu kan yang tahu kan hanya hamba dengan Allah. Gitu kan. Contoh mbaknya ini kan, sudah sore gini kok nggak kuat nahan. Iya kan? Terus ke dapur nggak ada orang, minum, yang tahu siapa coba? Iya. Ya kan? Ya, orang nggak ngelihat gitu loh. Orang tua juga nggak tahu gitu kan. Orang tua nggak tahu. Lah fenomena itu kan banyak sekali pada teman-teman kita, anak-anak remaja kita itu kan sekolah sore pada mie ayam sama temennya. Itu saya pernah itu loh yang seperti itu kan, lewat gitu kok pada bakso. Mereka puasa apa tidak? Waduh. Ternyata sampai di rumah ya bilang sama orang tuanya masih puasa kan, masih puasa. Ikut buka juga gitu kan. Ya, disitulah akhirnya kan memang benar kan sesuai dengan yang dalam agama kita bahwa puasa itu ya hanya hubungan hamba dengan Allah. Maka Allah sendiri yang akan membalas apa pahala dari puasa itu gitu. Gitu. Jadi Pak, berarti puasa itu memiliki peran yang penting nggak sih dalam menahan emosi itu sendiri? Oke, ya. Kalau dalam ilmu kita itu kan ada yang namanya regulasi emosi. Kan gitu kan, regulasi emosi. Kenapa regulasi emosi itu penting? Bahwa dalam puasa itu kan tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa supaya kualitas puasa kita bagus, maka kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga kan begitu. Maka di situ ada beberapa hal untuk menjamin kualitas puasa kita. Salah satunya diantaranya adalah menahan hawa nafsu kan gitu kan. Lah, emosi itu berkaitan dengan hawa nafsu dan itu pasti gitu. Kan begitu kan. Karena ada di diri manusia. Betul, ya pasti. Mau marah, mau nangis, mau jengkel, mau sedih, itu hawa nafsu. Jadi di situ kaitannya itu di situ gitu. Nah, maka mumpung puasa itu ya kita harus berani berikrar di situ gitu loh. Nah, dalam agama kita itu kan sudah disampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang menyulut emosi kita, maka bilang aja secara tenang, saya sedang puasa. Itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi itu ikrar, ya, ikrar bahwa nanti orang yang
berinteraksi dengan kita itu tahu bahwa kita sedang puasa. Kita juga berikrar dalam diri kita, saya sedang puasa. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita sudah mengatakan saya sedang puasa, maka di situ ada konsekuensi, kan gitu. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa konsekuensi orang yang sedang puasa, yang pertama pasti menahan lapar dan dahaga. Yang kedua tadi menahan hawa nafsu. Kalau kepengen kualitas puasanya bagus. Nah, oleh karena itu tadi ikrar itu penting. Itu kan banyak sudah sering dengar kan, kalau diajak berdebat atau mungkin diajak bertengkar, bilang aja saya sedang berpuasa, saya lagi berpuasa. Tapi katakan dengan tenang lah ya, kan gitu kan. Jangan malah emosi, ya kan. Lah maka makna mengatakan itu yang namanya ikrar tadi. Ikrar kita sampaikan dalam diri kita dan kita sampaikan kepada orang lain tadi yang berinteraksi dengan kita, yang dalam tanda petik menyulut emosi kita, gitu kan. Nah, sehingga kan kita bisa menghindari di situ. Udah jangan dilanjutkan karena saya sedang berpuasa. Jadi di situ pentingnya itu di situ. Nah, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya, apakah puasa itu hanya sekedar menahan emosi atau justru dengan puasa itu mengajarkan kita cara mengenali emosi dan mengelola emosi itu sendiri, Pak? Memang gini ya, puasa itu kan beberapa hal ya, beberapa segmen. Yang pertama, terkadang dari sisi makan aja itu kan sudah berbeda dengan orang yang tidak puasa. Tidur itu terkadang juga beda dengan orang yang tidak puasa. Maka dari situlah kalau dalam ilmu medis itu kan bisa dikatakan gula darah itu akan menurun. Ya. Gula darah akan menurun, asupan karbo itu juga berkurang dan macam-macam. Sel-sel mati juga dimakan. Sel-sel di situ. Dan karena gula darah tadi menurun, memungkinkan juga yang di situ akan menaikkan emosi. Mood itu kan akan berubah di situ kan begitu. Itu kalau dari sisi tadi, satu sisi itu. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa dengan puasa itu tadi gejolak dalam diri seseorang itu kan juga bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah tadi di situ. Apalagi kalau, mohon maaf ya, lingkungan tidak mendukung. Betul ya, lingkungan tidak mendukung. Pengaruh banget ya. Iya, puasa sendirian tadi di situ. Yang lain tidak mendukung, tidak puasa gitu kan. Siang-siang itu kan, dan macam-macam. Kemudian di tempat kerja banyak pekerjaan, kadang rutinitas pekerjaan kan ajek kan, hanya beda durasi waktu saja kan, pekerjaan ajek, banyak PR dan macam-macam. Lah kalau kita tidak puasa, kita kan bisa menstabilkan itu dengan sambil ngerjakan PR, tugas sambil ngemil, sambil ngopi di kafe, sehingga emosi itu kan terjaga, betul kan? Benar. Banyak tugas, mbaknya lagi nggarap artikel atau tugas makal dari dosen, sambil di kafe pesen kopi yang disenangi, ngemil, ya kan? Itu kan enak, moodnya terjaga di situ. Lah kalau puasa kan tidak. Siang-siang mau di kafe, lihat yang sana pada gitu, akhirnya kan, ternyata kafe bukan tempat yang tepat kalau siang hari kan begitu kan. Di rumah mau mengerjakan, lihat adiknya gini, itu yang menyulut emosi akhirnya di situ kan. Gitu. Jadi memang tadi lingkungan, keluarga itu mempengaruhi sekali. Kan beda dengan saat tidak puasa kan. Menstabilkannya itu banyak cara gitu. Nah, tapi kalau puasa kita kan hanya ada hal yang bisa dikatakan kita hanya bisa meningkatkan ibadah. Nah, oleh karena itu kalau lagi seperti itu ya sudah, kita perbanyak zikir. Kita perbanyak baca Al-Quran, baca sholawat untuk menekan itu, sambil selalu berikrar
dalam diri saya sedang berpuasa. Iya. Selalu terus seperti itu gitu loh. Iya. Sehingga apa? Kalau kepengen kualitasnya bagus, maka ini yang harus saya lakukan. Oh gitu. Gitu, ya. Kan beda kan tadi yang saya sampaikan. Kalau kita di luar puasa. Moodnya nggak bagus, udahlah ngerjakan tugas di rumah nggak enak. Bilang aja sama orang tua, Bapak, Ibu, saya tak ke kafe sebentar, mau menyelesaikan ini. Karena di rumah lagi berisik. Itu kan enak kan? Pesan kopi 20.000, pesan roti bakar, bisa seperti itu kan? Selesai, mood bagus. Benar. Yang teman-teman cowok sambil ngerokok, enak, stabil kan gitu kan? Oke, iya. Lah itulah kenapa kadang puasa itu emosi itu kadang lebih sulit untuk menahannya. Ya, untuk menahannya karena tadi faktor-faktor itu banyak. Iya. Dan itu tugas kita untuk mengendalikan di situ. Oh iya, gitu. benar. Ya, maka ikrar itu dipentingkan tadi. Saya sedang berpuasa dan selalu ingat bahwa supaya puasa saya itu kualitasnya bagus, maka ini yang harus saya tekan. Oke. Jadi di situ. Berarti emang penting banget berikrar. Istilahnya kayak menancapkan di kepala, di pikiran kita kalau kita tuh sedang puasa, harus menjaga ini, tidak boleh ini, begitu ya Dan Pak itu ya? kan yang dalam Islam itu niat itu luar biasa kan? Iya, yang membedakan ibadah dengan yang lainnya itu niat. Niat itu, ikrar itu, niat itu luar biasa, iya kan? Emang ya, hebat banget sih. Cuman hanya ucapan atau keyakinan dalam hati, tapi bisa menumbuhkan perilaku yang baik. Iya. Dan kalau itu sudah benar-benar, itu kan kita sudah tidak tergoda dengan makanan yang sebegitu enaknya dan macam-macam gitu. Kalau kita sudah tadi berikrar di situ, lah termasuk emosi. Bagaimana kita melatih di situ? Kita selalu berikrar, saya sedang puasa. Udah, kita pindah sudah ya, jangan diselesaikan sekarang ya, selesaikan nanti aja ya. Karena hari ini saya sedang puasa. Oke. Gitu. Nah, terus gimana nih? Kalau Bapak sendiri punya tips nggak untuk mengelola emosi saat puasa? Oke. Tadi ya, untuk mengelola emosi saat puasa, yang pertama kenali pemicu emosi. Itu yang paling penting. Kenali pemicu emosi. Nah, kalau kita sudah mengenali itu, kita kan harus menghindari bahwa saya itu akan terpancing emosi jika kan gitu kan, jika maka kita harus menghindari di situ. Gitu. Contoh tadi ya saya sampaikan di depan tadi, mbaknya itu gampang emosi kalau mengerjakan tugas, kemudian di rumah itu lagi berisik, nggak nyaman kan gitu kan. Maka yang itu jika itu harus dihindari. Lah, siang ini saya lagi mengerjakan tugas, daripada saya emosi dan saya sendiri nanti menjadi dalam tanda petik rusak, kemudian adik saya yang tidak berdosa juga kena marah, lebih baik saya ngerjakan tugasnya menghindar. Entah itu tadi di kafe atau di rumah dan macam-macam. Demikian juga dengan puasa, kan begitu. Maka yang seperti itu tuh penting kita kenali itu. Hal-hal di situ, itu. Baik itu dari sisi lingkungan teman, dari sisi lingkungan pekerjaan, kemudian lingkungan masyarakat dan macam kita kenali itu, kita hindari gitu loh. Lah sudah tahu kalau ini menjadikan emosi kok malah kita masuk. Terusin ya gitu. Harus kita siap-siap kan. Gitu. Itu yang paling penting itu di situ. Dihindari ya Pak Dihindari itu. Dan saya yakin semua orang kan paham kan. Apa sih yang membuat kamu itu emosi? Dia tahu itu. Gitu. Tapi kadang-kadang ini Pak ada yang masih udah tahu nih puasa tapi tetap emosian, itu kenapa Pak? Ya itu tadi, sebenarnya dia tahu penyebab emosinya itu, dia tahu gitu loh. Kalau memang emosinya itu karena dekat sama teman ini, ya sementara puasa dihindari dulu. Jangan dulu ya. Iya, daripada misalnya Mbak kenal, kalau dekat sama ini hawanya emosi saja. Ya sudah, kalau puasa dihindari dulu. Iya, jangan ketemu dulu. Jangan ketemu dulu gitu ya. Kalau enggak nanti emosi nanti gitu. Emosi gitu loh. Meskipun kita sudah berikrar berulang kali, karena dia dalam tanda petik itu, wah kamu biang emosi sih. Nggak bisa ketemu gitu loh. Hindari itu. Tapi itu menyinggung perasaan nggak sih Pak? Kalau sejak awal kita sudah menghindari itu ya,
Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Iya, gitu kan. Dan dia kita beritahu, mohon maaf ya, untuk hari ini kita tidak ketemu dulu, gitu, karena saya sedang puasa. Ya, kamu dengan aktivitasmu sendiri, saya dengan aktivitas saya sendiri, gitu kan. Nah, kalau dalam dunia kita itu kan ada yang namanya asertif tadi. Lah itu kita sampaikan di situ. Jangan menjadi orang yang tidak enakan. Oh, iya penting banget. Bilang enggak ya enggak gitu. Betul, ya. karena gini, dalam dunia psikologi dunia kita itu orang yang tidak bisa mengatakan tidak itu sakit loh. Oh. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah. Nah, diajak oke, diajak si A siap. Ya, bahasa gaulnya people pleaser ya. Iya, iya. Tapi kok jam 4 saya menjanjikan ini dengan si A. Kemudian jam 4:15 dengan ini. Kok tak iyakan semua ya? Iya, Coba. jadi bentrok. Bentrok kan? Pusing sendiri. Pusing sendiri. Maka tadi itu, kalau kita tidak bisa mengatakan tidak, itu sakit sebenarnya. Oh gitu. Iya. Berarti diri kita yang bikin rusak kita sendiri. Betul. Gitu ya Pak ya? Kalau Iya. kita nggak berani Maka bilang pentingnya enggak. asertif itu di situ. Oh gitu. Itu mengatakan tidak itu harus kita latih. Oh gitu. Iya kan? Iya benar banget Pak. Iya. Emang sulit sih karena apa ya, biar Nggak pertemanannya enak kan? biar Nggak tetap enak kan? lanjut gitu. Tapi kan nanti malah jadi nggak enak. Tambah nggak enak. Katanya iya, tapi ternyata tidak komitmen. Coba. Aduh, malah jadi nggak dipercaya. Malah jadi rusak kan? Sehingga trust itu hilang. Iya benar. Nanti ya lebih baik kita langsung ngomong terus terang. Mohon maaf, untuk hari ini jam ini saya belum bisa. Kan lebih enak seperti itu. Iya. Kadang orang mengatakan bahwa kejujuran itu pahit loh ya. Iya. Iya kan? Iya. Iya, daripada tadi mengatakan iya tapi tidak gitu loh. Benar. Jadi orang Jawa kan nggih tidak kepanggih. Betul kan? Iya. Gitu loh. Nah, kita lebih baik tadi dalam bahasa dunia kita itu asertif itu namanya. Asertif. Kita ngomong terus terang. Jujur. Ya, termasuk tadi kita kembali ke emosi tadi itu kan. Itu kalau kita bisa asertif, itu kan termasuk kita melatih regulasi emosi kita. Iya benar. Ya, tadi jadi misal, kita juga kenal sama emosi kita. Betul. Ya. Tadi disinyalir, yang menyebabkan saya emosi itu adalah kalau ketemu ini. Itu. Nah, sekarang ini bagaimana gitu. caranya supaya saya bisa menghindari ini? Melatih asertif. Mohon maaf ya, hari ini kita tidak ketemu itu dulu. Itu bentuk pengontrolan diri. Kontrol diri. Iya, benar banget itu gitu. ya. Mau ngerjakan tugas, kira-kira hal apa yang membuat saya emosi? Oh, saya harus menghindari rumah. Karena rumah ada kegiatan ini. Oh, iya. Bapak saya lagi banyak tukang di rumah, seperti itu. Oh, ibu lagi masak besar karena mau ada acara Dharma Wanita, hajatan, seperti itu kan. Hindari. Kita bisa bilang sama orang tua, Bu, ini deadline. Saya harus, kan begitu kan, enak akhirnya kan. Iya, daripada dipaksakan. Yang di rumah itu tidak berdosa jadi ikut berdosa. Iya. Akhirnya emosi Bedumul kita sendiri jadi padahal kesel. kita sedang puasa. Nah. Kan begitu kan. Makanya tadi kenali penyebab emosi itu. Lah, jadi kita bisa hindarin. Betul. Lah, kalau sudah terlanjur ya kita harus antisipasi. Kita harus melakukan apa bahasanya itu tadi. Kalau ini kan sudah bukan pencegahan lagi. Kalau kenali kan pencegahan ya. Lah, kalau sudah terlanjur ya sudah, kita langsung banting setir, banyak istighfar. Banyak dzikir. Allah bidzikrillah tatmainul qulub, kan begitu kan? Iya, Dzikir itu akan menjadikan hati lebih tenang. Ikrar lagi. Saya sedang puasa. Baca Al-Qur'an. Masya Allah. Iya benar. Ya sebenarnya hanya itu saja sebenarnya. Iya. Ternyata memang puasa itu melatih diri kita untuk menekan di situ, gitu. Nah, gimana nih Pak? Kalau kita udah menerapkan tips-tips tersebut, tapi kebanyakan orang nih malah selesai Ramadan nggak dilanjut tuh Pak. Tetap emosian bawaannya. Nah, gimana kalau misalnya caranya biar berlanjut walaupun Ramadan udah usai? Oke. Jadi sebagaimana kita tahu ya bahwa puasa 1 bulan penuh Ramadan itu kan dalam rangka tadi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kan begitu. Lah, kalau ini sudah baik kan, kok terus mau dirusak lagi? Sayang banget. Sayang kan.
Kan logikanya di situ. Iya. Gitu. Lah itu yang harus selalu kita introspeksi dalam diri kita. Kok nggak kasihan dengan hubungan yang sudah baik dirusak lagi? Kan belum tentu kita ketemu sama Ramadan selanjutnya. Iya, tahun depan. Iya. Kalau kita optimis ya optimis. Oke lah, nanti tak perbaiki lagi. Ya kalau ampun. kamu tahu usianya sampai kapan? Kan begitu kan? Iya benar. Makanya tadi mumpung ini sudah baik, ya ayo dilanjutkan terus. Dilanjutkan terus, dikontrol terus di situ gitu loh. Sehingga apa? Selama 1 bulan kita sudah melakukan pendidikan, kita sudah digodok di situ gitu kan, sudah dilatih. Sampai sebut kan maneman itu loh. Benar. Ya bahasanya itu ya tadi maneman. Kok nggak sia-sia kan? Iya, sayang banget. Sayang. Sehingga masa nanti, Ramadan doang. Betul, nggak ada bedanya nanti kita sama orang yang tidak melakukan puasa. Gitu. Oke, gitu. Jadi kita nggak usah menyalahkan orang lain, teman, ya kita pada diri kita aja sendiri. Maneman ya. Kesadaran ya Pak ya? Ya, sadar diri itu. Maneman gitu loh. Iya. Hubungan saya dengan Tuhan sudah baik, maksud saya rusak lagi. Itu saja sudah. Kita mengenali itu saja kan gitu kan. Gitu. Oke. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Ini penjelasan Bapak udah jelas banget, udah bikin refleksi diri gitu, bikin memperdalam ilmu kita juga. Nah, kita belajar, saya sendiri ya Pak, jadi belajar kalau misalnya puasa itu bukan tentang perut yang kosong aja. Betul, tapi tentang hati yang terus dilatih, emosi yang diarahkan, dan juga jiwa yang terus bertumbuh. Sebelum ditutup Bapak ada closing statement atau? Oke. Jadi teman-teman semuanya, ini kan sudah pertengahan Ramadan ya, bagaimana kita selalu meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah, dengan Robbi kita gitu kan. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau kepengen puasa kita lebih berkualitas, dan ini yang paling utama, kita harus bisa menahan emosi. Menahan syahwat kita. Itu yang hawa nafsu kita, menekan itu yang paling penting. Karena kualitas itu lebih utama. Baik, terima kasih banyak Bapak atas perbincangan yang sangat bermakna ini. Semoga bermanfaat bagi orang yang lebih luas gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak, semangat terus ya puasanya. Semoga kita next bisa ketemu dan lagi. Semua teman-temannya ya. Kita saya mewakili teman-teman juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Makasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.